Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Mukhtar Rahman dengan NPM 027241036. Di sini saya akan mendemonstrasikan penugasan sesi lab modul 9 dan 10, di mana saya akan mendemonstrasikan empat hal, yaitu Reflected XSS, Stored XXS, SQL Injection, dan Server Side Template Injection atau SSTI. Oke, saya akan mulai dari Reflected XSS, di mana reflected access ini adalah jenis serangan di mana script berbahaya diinjek melalui input user dan kemudian langsung direfleks atau ditampilkan kembali ke halaman web tanpa validasi atau sanitasi yang proper. Nah, saya akan untuk reflected access saya akan mendemonstrasikan melalui dua lab. Lab yang pertama ini adalah lab dari Portugal di mana judulnya itu adalah Lab Reflected XSS into HTML Context with Nothing Encoded. Oke, jadi untuk yang lab ini tuh katanya mengandung a simple reflected cross-site scripting vulnerability di bagian search functionality-nya. Lalu untuk nge-solve labnya itu, kita disuruh untuk melakukan cross-site scripting attack yang nanti melalui melalui atau memanggil alert function-nya. Oke, di sini saya akan langsung akses labnya aja. Nah, di sini kita udah masuk ke labnya dan kalau main ke websitenya. Jadi di sini eh ini kita ada input search, dimana kita coba cari tahu dulu kayak cara kerjanya gimana. Jadi sini saya coba cari misalnya view post. Kayak misalnya kayak sesuatu yang nggak ada, misalnya kayak hello tadi gitu. Hello. Nah, kita search. Nah, kalian kan ada zero search result for hello. Nah, ini kalau misalnya kita inputnya itu cuman teks biasa, tapi katanya kan ini semacam scripting ya. Scripting itu biasanya ada di JavaScript kan. Ini berhubungan sama dan judulnya juga berhubungan sama HTML konteks. Nah, makanya di sini kita coba pakai HTML. Misalnya pakai heading satu H1, hello, atau misalnya. Nah, kita langsung search aja. Nah, kalau pakai heading satu ini langsung muncul apa ya kayak ini langsung muncul di sini padahal searchnya itu zero result. Kita coba inspect aja. Oke, nah kita coba inspect. Kita lihat hello-nya itu letaknya di mana. Nah, di sini. Nah, hello-nya itu letaknya di sini. Jadi setiap kita kayak nambahin HTML atau something di sini, itu berarti si webnya itu bakalan nambahin apa ya kayak script kita tadi itu ke dalam sini. Nah, oleh karena itu, karena ini udah masuk vulnerability ya, jadi karena tadi di sini kita disuruh untuk melakukan cross-site scripting attack, di mana ini untuk memanggil alert, maka kita langsung aja pakai text script atau untuk dapatin JavaScript-nya. Jadi di sini kita langsung aja pakai script. Karena untuk untuk menampilkan alert itu pakai fungsi alert, langsung aja JavaScript kayak ini dan tinggal slash gitu. Nah, habis itu kita coba search dan ya bukannya dapat kayak tadi lagi kayak apa yang heading satu tadi yang langsung ditambahkan, tapi kita dapat alert ini. Nah, ya kita udah nyelesain labnya. Oke, untuk soal selanjutnya dari si Reflected XSS, saya menggunakan lab dari Portswigger yang judulnya itu Reflected XSS into HTML Context with Most Text and Attribute Block. Jadi, labnya ini udah mengandung Reflected XSS Vulnerability di, search functionality-nya, yang tapi dia tuh menggunakan Web Application Firewall untuk protect against common XSS vector-nya. Nah, untuk nge-solve labnya, berarti kita disuruh untuk melakukan cross-site scripting attack bypass the WAF di si firewallnya atau WAF-nya, nah, dengan memanggil print function.
Oke, di sini kita langsung aja akses labnya. Oke, di sini kita udah masuk ke labnya. Di sini ada bagian search-nya. Oke, kita langsung aja masukin kayak semacam ini, semacam apa ya, tag yang biasanya tag secara umum lah. Misalnya ini pakai image, kita langsung aja search. Dan ya, di sini langsung diblokir oleh firewallnya atau nggak langsung difilter oleh firewallnya, di mana di sini tag is not allowed. Makanya di situ kita sekarang lakuin brute force di bagian search-nya tadi. Nih di bagian ini kita coba lakuin brute force untuk menemukan tag yang benar dan atribut yang benar itu apa. Ini langsung kita set aja to intruder, langsung ke intruder aja, lalu kita hapus. Oke, ini kita add. Terus payloadnya kita langsung aja dari XSS cheat sheet ini. Dimana ini kita pakai, kita copy tag yang mungkin. Ini kita paste saja di sini. Lalu kita silang sini. Langsung kita start ngetik aja. Oke, di sini kita udah nemuin tag yang menghasilkan status code yaitu 200, yaitu tag body. Nah, oleh karena itu, berarti kita udah nemuin tag yang benar. Tag yang benar. Oke, oke kita ada nemuin tag yang benar yaitu body. Di sini kita langsung terus saja body. Terus kita akan mau cari atribut yang benar itu apa? Beda ini pakai persen 20 untuk spasi. Terus langsung aja kita tambahin lagi ininya, payloadnya dengan satu. Oke, nah ini kan yang kita cari atribut, kita coba pakai ini. Kayak kita pengen tahu sih apa event-event yang mungkin kan itu apa sih. Jadi kita copy aja event to clipboard ini, kita remove yang tadi, kita clear, kita paste, terus kita start attack lagi. Oke, di sini kita lihat ada berbagai macam event yang menghasilkan status score itu 200. Mungkin kita pilih salah satu aja di sini, misalnya ini on resize, kita pilih on resize. Dimana kita coba aja langsung ke ininya. Oke, sini langsung aja kita ini aja sih. Kita udah tahu ya kalau misalnya tagnya itu bisa body dan atributnya itu bisa on resize. Nah, kita langsung ke websitenya aja. Mana websitenya? Oke, di sini kita coba plus kita coba ini body on resize print kita coba ya search. Nah, di sini sebenarnya dia udah berhasil apa ya kayak ngelakuinnya, tapi belum ada hasil apa-apa. Nggak nge-trigger apa-apa. Cuman karena kita tadi pakainya on resize kan, on resize itu kayak ngatur kayak nge-trigger kalau misalnya kita memperbesar ataupun memperkecil website kita. Ini kita coba langsung besar aja dan lihat di sini ini kayak efek dari si on resize tadi. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat tidak ada hal yang penting yang bisa kita ambil dari sini. Oleh karena itu kita coba gunain ini. Di sini kita udah disediain exploit server kita sendiri di bagian sini. Nah, kita coba manfaatkan iframe di mana nanti kita gunain onload untuk nge-trigger si on nya tadi. Nah, di sini saya udah sediain template-nya dari iframe-nya tadi untuk nge-exploit-nya. Di sini tinggal ini URL ini tinggal kita ganti dengan URL dari si website yang mau kita ini, yang mau kita exploit. Oke. Terus ini search ya, ini kayak bagian search-nya. Jadi kan bagian search-nya kita pakai body, terus on resize-nya kita pakai print. Terus di sini untuk
trigger dari si on resize-nya kita pakai on load dengan mengubah dari width-nya yaitu menjadi 100 pixel. Ya udah tinggal kita deliver exploit to victim aja dan ya kita di sini udah menyelesaikan labnya ini. Oke, kita lanjut ke poin soal nomor 2 yaitu stored XSS. Jadi, mungkin aku bakal jelasin dulu apa sih secara singkat stored XSS itu. Jadi, stored XSS itu adalah jenis serangan di mana script berbahaya disisipkan oleh penyerang ke input yang kemudian disimpan permanen di server. Contohnya itu kayak database, komentar, atau profile. Nah, dan saat halaman yang membuat data itu ditampilkan ke pengguna lain, scriptnya itu dieksekusi di browser tanpa validasi atau sanitasi yang layak. Oke, kita lanjut aja ke labnya. Jadi sini saya gunain untuk demonstrasi yang pertama, saya menggunakan Port Trigger dengan labnya itu stored XSS into HTML context with nothing encoded. Oke, jadi di sini katanya labnya itu mengandung store cross-site scripting vulnerability di bagian comment functionality-nya. Lalu untuk nge-solve labnya ini kita disuruh untuk mengirimkan comment yang nanti bakal memanggil alert function ketika bloknya itu when the block cost is fixed. Oke, kita langsung aja akses labnya. Oke, di sini kita wait, sorry. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita udah masuk ke websitenya. Ya, kita udah masuk ke websitenya. Kalau kita coba pergi ke bagian home, kalau kita pergi ke view post, nah di bagian sini komen. Jadi kita kan ini udah nemu komennya di bagian sini. Terus berarti kan katanya kita disuruh untuk melakukan submit a comment untuk memanggil alert. Ini kita coba ya di komennya kita coba kayak masukin tag, tag HTML contohnya misalnya h1 misalnya hello world h1 name-nya misalnya Arya Man, emailnya misalnya Arya Man, biasanya misalnya http di google.com dan ya komennya udah berhasil kita submit kita back to blog terus kita lihat di sini dan ya kita lihat di sini di bagian komen area berarti eh apa ya tadi H1 tadi benar-benar bekerja jadi di sini di bagian komennya H1-nya udah nggak kelihatan sedangkan ukuran dari hello world-nya udah apa ya udah terpengaruh dari H1 tadi jadi dia udah besar di sini ukurannya udah sebesar H1 di sini. Nah, terus karena kita di sini katanya untuk nge-solve-nya kita harus memanggil alert function. Jadi kita langsung aja pakai script alert, alert. Itu kita slash script alert itu dia script. Terus ini area email lagi, emailnya ini, websitenya Google. Kita post, kita berhasil nge-postnya dan ya, congratulations you solved the lab. Nah, kalau misalnya kita balik ke blog dan ya kita di sini akan nampilin JavaScript hasil dari scriptnya tadi, JavaScript tadi. Oke, untuk soal yang kedua dari stored XSS. Jadi saya ini gunain port figure dengan judulnya itu labnya itu stored XSS into Anchor href attribute with double quotes HTML encoded. Oke, katanya lab ini udah mengandung a stored cross-site scripting vulnerability in the common functionality
sama seperti tadi, di mana untuk nge-solve labnya, kita disuruh untuk nge-submit a comment that calls the alert function when the comment author name is clicked. Jadi kita fokusnya ke nama author dari yang komen. Kayak kita langsung aja akses labnya. Kayak kita tunggu. Oke, jadi sini kita udah masuk ke blognya. Kita coba langsung view post aja di sini. Dan kita lihat di sini ada komen. Terus kita coba masukin komen di sini. Misalnya fake fake comment one. Namanya tadi sama aja, ada Rahman, emailnya ada Rahman, websitenya kita coba ada coba aja. Kita post komen langsung aja. Oke, kita udah berhasil nge-submit komen. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, nah bagian name dari author yang menulis komennya di sini berupa link. Kita coba tekan linknya aja. Nah, ini tuh, nah ini ke google.com kan. Ini kalau misalnya kita inspect di sini, inspect, kita lihat ini. Hmm. Nah, ini di bagian komen, di bagian, nah, nih di bagian fake comment. Dan ya, di sini. Nah, kita lihat di sini kenapa si nama Revan ini apa ya berupa link. Ternyata dia tuh si nama autornya itu diarahin nih href diarahin ke http google.com sesuai dengan yang kita masukin di ini bagian website ini. Nah, di sini kita bisa ganti si http berarti kita bisa ganti ya. Kayak http google.com-nya itu menggunakan JavaScript alert. Jadi kita di sini langsung aja eh komennya aja terus aja fake comment to name-nya tetap aku aja ada Rahman, emailnya tetap ada Rahman, websitenya nih baru kita ganti jadi JavaScript alert. Ya tinggal post comment dan ya kita udah berhasil nge-solve lab-nya. Kita back to blog, kita coba inspect lagi aja di sini. Ya lihat nih, jadi nanti dia bakal munculin alert dari fungsi JavaScript yang udah kita masukin tadi. Kalau misalnya kita inspect lagi di bagian comment, comment. Nah, di sini nanti harafnya itu bakalan JavaScript alert. Makanya tadi nampilin si JavaScript hasil dari JavaScript alertnya. Oke, saya malah langsung masuk aja ke poin yang ketiga, yaitu kita masuk ke SQL injection. Jadi SQL injection ini adalah jenis serangan di mana penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya lewat input, contohnya itu kayak form login, parameter URL, atau form-form pencarian, sehingga aplikasi itu menjalankan perintah SQL yang seharusnya itu tidak diinginkan. Nah, di sini saya akan coba memperagakannya menggunakan lab yang simple terlebih dahulu. Ini untuk yang soal pertama, yaitu dari port figure, yaitu SQL injection vulnerability in where clause allowing retrieval of hidden data. Jadi katanya labnya udah mengandung SQL injection vulnerability di bagian produk kategori filternya. Dimana ketika user menyelect sebuah kategori, aplikasinya itu akan langsung melakukan SQL query, contohnya itu kayak gini, dan di bawah. Dan kita disuruh untuk melakukan solve the labnya, kita disuruh untuk memperform SQL injection attack yang dimana dia menampilkan satu atau lebih unreleased product. Oke, kita langsung aja akses labnya di sini. Oke, kita udah masuk. Kita coba masuk ke Give aja langsung. Nah, di sini kita udah masuk ke Give. Dan kalau misalnya kita lihat HTTP request-nya di sini ada Give, kita langsung aja kirim ke repeater. Oke, udah masuk ke repeater.
Kalau di sini kan kita punya give ya. Nah, di bagian ini kita langsung ganti aja. Di sini, oops, kita langsung lakukan aja SQL injection. Jadi, or equal satu equal satu. Langsung apply change saja. Dan kita langsung send aja. Oke, dan kalau misalnya kita lihat ini, dan ya, kalau misalnya kita lihat websitenya, congratulations, you solved the lab. Oke, kita lanjut ke soal kedua dari SQL injection. Jadi sini saya gunain lab Swigger dengan judulnya itu Blind SQL Injection with Conditional Responses. Di mana lab ini katanya udah mengandung a blind SQL injection vulnerability. Lalu di sini kita ada welcome back message di bagian page-nya yang mengembalikan kalau misalnya mengembalikan any rows. Terus di sini kita dikasih tahu ada table users dengan kolomnya itu ada username dan password. Serta kita dikasih tahu juga ada user administrator. Kita langsung aja akses labnya. Ya, oke. Nah, kita udah masuk ke labnya di sini. Oke. Terus kita ke work suite. Nah, yang bagian labnya berarti kan yang ini. Kita langsung aja add to scope aja. Sini, yes. Terus di sini kita hanya tampilin aja yang labnya supaya nggak mengganggu. Kita pakai aja. Oke. Nah, terus di sini kita coba masuk ke my account. Oke. Ya, kita masuk ke my account dan di sini bakal ada tampilan login. Jadi, kalau misalnya ini, kalau misalnya kita notice di sini tuh ada tulisan welcome back sesuai dengan yang di bagian soalnya yang paling awal. Nah, kita coba ini, kita lihat di sini ada tracking ID. Ini kita coba send to intruder sama send to intruder, send to repeater. Sorry. Oke, kita send to repeater dulu. Jadi di sini kita punya tracking ID. Oke, kalau misalnya kita send, kalau tracking ID-nya segini yang benar, itu kalau misalnya kita lihat, dia bakal ngembaliin welcome back. Tapi bagaimana kalau misalnya send ID-nya itu kita ganti jadi tracking ID-nya kita ganti jadi sesuatu yang salah, misalnya ABC. Ya, kita coba send aja. Dan yang welcome back-nya itu nggak ada. Ya, ini kita balikin lagi ke yang benar. Ya. Nah, sekarang di sini aku bakal coba kalau misalnya kita kita coba gaya apa ya, masukin SQL injection, misalnya kita masukin satu equals one, one equals one, kita send, ini berarti kan harusnya ngasilin true ya. Berarti kalau misalnya ngasilin true ini harusnya welcome back-nya ada. Tadi welcome back-nya ada, tapi kalau misalnya false, kita masukin one equals zero, di sini welcome back-nya bakal nggak ada. Jadi di sini kita udah dapat memastikan kalau misalnya eh ini true, tracking ID true itu bakalan mengembalikan welcome back. Tapi kalau misalnya tracking ID-nya false itu bakal nggak tidak mengembalikan welcome back. Oke, kan tadi di labnya kita diberitahu kalau misalnya di sana ada table users. Jadi sini saya coba memastikan aja apakah benar-benar ada table users uh, di sini di webnya ini. Ini kita coba aja langsung select misalnya A, misalnya A from users, misalnya yang users, lalu set limitnya satu aja equals A. Ya, kita coba send. Jadi ini untuk memastikan kan ini udah kita tahu ya udah pasti benar karena yang di select itu A sama dengan A ini kan udah pasti true kan. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah fokus di table usersnya. Nah, kalau misalnya usersnya itu ada berarti kan bakal ngembaliin welcome back.
Kalau misalnya usernya itu nggak ada bakal dia tuh bakal nggak membalikan apa-apa. Kita aja langsung. Dan ya di sini ada welcome back berarti table users benar-benar ada. Terus di bagian itu kan kita tahu juga ada administrator kan. Kita coba users name-nya itu, username kita cari username-nya itu apakah name-nya itu apakah ada si administrator? Is okay. Administrator ya saya langsung aja. Oh, N lagi. Well. Dan ya, di sini dia mengembalikan welcome back. Berarti uh, administrator di sini benar-benar ada. Kalau misalnya nih kita ganti nih ke tabel yang kita udah tahu bakal salah, misalnya user double S, dosen. Nah dia bakal nggak nampil apa-apa. Berarti user double S ini nggak ada tabelnya. Terus kalau misalnya kita coba cari username yang nggak ada, misalnya administrator double R. Kita send dan dia nggak bakalan ngembaliin welcome back karena emang administrator double R itu nggak ada. Oke, kita balikin aja. Oke, nah kita sekarang mau tahu eh, panjang dari passwordnya itu berapa. Ini kita coba aja ya pakai n length, kita pakai length dari passwordnya lebih besar dari satu. Oke, ini kita pastiin apakah passwordnya itu benar-benar lebih besar dari satu. Kita send langsung aja. Dan dia passwordnya itu lebih besar dari satu. Terus kita coba personel lebih besar dari dua dan dia tetap berarti dia emang lebih besar dari dua sampai seterusnya sampai dia itu tidak ngembaliin welcome back. Ini itu kan bakal lama ya kalau misalnya satu-satu. Nah kita di sini gunain ini aja. Kita di sini gunain intruder aja untuk melakukan brute forcing. Di sini di bagian ini. Nah yang duanya ini kita add aja ke payload. Terus di sini kita simbolisnya ini kita ganti numbers. Di mana numbersnya itu kita ganti from one to misalnya kita coba dari 1 sampai 50. Oke, kita coba 1 sampai 50 dan kita langsung aja lakuin attack. Oke. Nah, yang kita perhatiin di sini adalah lengthnya. Kalau misalnya nih, berarti kan kalau misalnya yang ada welcome back itu bakal ngembaliin 3327. Kalau misalnya nggak ada welcome back, dia bakal ngembaliin 3266. Kenapa? Karena kan kalau misalnya ada welcome back, berarti kan length yang dihasilkan kan berarti bakal lebih banyak kan. Makanya di sini dia yang true, yang apa ya? Yang benar itu bakal ngembaliin 3327 lebih besar dibandingkan yang nggak ngembalikan apa-apa, yaitu 3266. Oke, dari sini kita dapat informasi kalau misalnya password lengthnya itu lebih besar dari 20, maka dia nggak dia bakalan false. Itu berarti kita dapat informasi kalau passwordnya itu benar-benar 20 karakter. Oke, kita dapat informasi itu, kita langsung aja discard sini. Oke, kita udah dapat informasinya. Terus nah, di sini kita udah dapat informasi kalau misalnya passwordnya itu 20 karakter. Nah, setelah itu di sini kita coba ngelakuin kita pengen tahu nih eh kayak passwordnya itu apa kan. Oke. Jadi pertama kita coba kayak gini deh. Kita coba kayak gini. Hmm, oh enggak, kita coba lihat lebih aja di sini. Langsung itu kayak ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba gunain substring. Aku nih pengen tahu nih, kayak karakter pertama passwordnya itu apa sih? Nah, ini kita langsung aja di sini select substring dari si passwordnya. Terus
kita set karena kita pengen tahu apa ya karakter pertamanya aja, kita coba set jadi satu aja di sini. Terus setelah itu kita buat panjangnya juga satu. Karena kita pengen tahu karakter pertamanya, di sini kita buat satu. Terus kita pengen juga lengnya cuma satu kan, karena cuma karakter pertama. Yaudah kita coba taruh satu di sini. Terus sama dengan misalnya kita coba-coba aja gitu kan. A. Oke, jangan lupa di sini yaitu dari tabel users dan di mana username-nya itu si administrator. Oke, kita coba langsung send aja di sini. Dan kalau misalnya A itu nggak bakal ngembaliin apa-apa, kita coba lagi yang lain, misalnya B. Dan B juga nggak ngembaliin apa-apa. Nah, ini kan berarti tandanya as A sama B itu bukan apa ya? Bukan karakter awal dari si passwordnya, password dari si administratornya. Karena itu, karena kalau misalnya kita coba-coba satu bakal lama, kita send aja langsung ke intruder. Ini. Kita langsung set si B-nya jadi payload di sini kita add. Oke. Kita di sini gunain di sini tuh kita gunain brute forcer. Jadi dia akan ngecek dari A sampai Z dan 0 sampai 9. Oke. Max line kita buat satu, max line juga kita min line kita buat satu, max line juga kita buat satu. Ini kita langsung start attack aja. Oke. Oke, kita tunggu sampai kita lihat dia menghasilkan rank yang berbeda. Oke, jadi di sini tadi ada kesalahan sedikit kesalahan sintaks. Jadi kita lanjut lagi. Jadi di sini kita udah sama seperti dia, payloadnya tetap sama. Jadi max length-nya satu, min length satu, max length-nya satu. Dengan karakternya itu kita set dari A sampai Z sampai dan 0 sampai 9. Terus payload time kita pakai brute forcer. Terus kita agar mempermudah, kita coba aja grab match yang kita coba ubah. Ini kita clear aja. Kita tahu kan tadi kalau misalnya dia true atau benar, yang kita cari itu dia ada tulisan welcome back-nya kan. Jadi di sini kita tulis aja welcome back, kita add, dan kita langsung aja start attack. Ini tinggal kita tunggu aja. Oke, di sini kita udah kelihatan ya. Kalau misalnya karakter pertama dari si passwordnya itu adalah T. Sini, ya T. Nah, kita tahu kan kalau misalnya karakter pertamanya T. Ini kita langsung balik aja silakan ya. Nah, ini kita bisa lakuin, sebenarnya kita bisa lakuin satu-satu ya. Kayak untuk karakter pertama sampai karakter selanjutnya kita cek satu-satu. Tapi kan sebenarnya itu memakan waktu lama ya. Oleh karena itu, di bagian sini, berarti kan kita mau, kalau misalnya nih, di sini kan ada substring password satu satu. Satu yang di tengah nih kan menandakan kalau misalnya kayak karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, dan karakter seterusnya. Nah, kita gunain, di sini kita gunain dua payload. Jadi kita gunain dua payload. Jadi kita ngeubah yang satu ini dan mengubah yang B ini.
Nah, sedangkan sniper tag itu khusus biasanya digunakan untuk single payload. Maka di sini kita pakai cluster bomb attack supaya dia bisa lebih dari dua payload. Nah, di sini kita ada satu sebagai payload pertama dan dua yang B ini sebagai payload kedua. Nah, kita set yang satunya dulu aja. Oke. Yang satu yang ini kita set dia tuh berupa numbers. Karena kita tahu karena jumlah karakternya itu cuma 20, kita set just from 1 to 20. Sini. Oke, udah. Terus kita set yang B ini. Kita set ke yang 2B langsung aja. Di sini kita gunain, karena tadi kita gunain brute forcer dari A sampai Z dan 0 sampai 9. Max line kita buat satu. Min line kita buat satu dan max line kita buat satu. Dan kita setting lagi yang tadi pakai welcome back. Dan ya udah. Dan ini tinggal kita start attack aja. Oke, kita tinggal tungguin aja sebenarnya sih. Oke, jadi karena ini, karena kelamaan ya, karena saya pakai yang Community Edition, jadi kan 720 itu terlalu kebanyakan. Jadi di sini saya langsung aja mencoba satu-satu tadi. Jadi kan tadi ada 20 ya totalnya. Jadi saya coba satu, dan didapatin passwordnya itu ini. Passwordnya itu ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini kita langsung aja masuk ke websitenya, login, kita login sebagai administrator, administrator, oke, dan passwordnya ini. Dan tinggal login aja. Dan ya, kita udah berhasil login sebagai administrator, dan kita berhasil solve labnya. Oke, lanjut ke poin terakhir. Jadi poin terakhir itu ada namanya itu server side template injection atau SSTI. Dimana SSDI ini merupakan jenis serangan di mana penyerang itu menyisipkan payload berbahaya ke dalam template engine yang dijalankan di sisi server. Jadi kalau misalnya input penggunanya itu tidak difilter dengan baik, maka kelabakan tersebut dapat dieksekusi oleh server. Nah, di sini saya akan memperagakannya. Pertama itu gunain library Portuger yang pertama yang basic doang. Jadi di sini labnya itu judulnya Basic Server Side Template Injection. Jadi labnya ini katanya punya server side template injection katanya karena unsafe construction of an ERB template. Terus untuk nge-solve labnya kita disuruh review the ERB documentation untuk mencari moral.txt-nya. Terus kita disuruh menghapus si moral.txt-nya. Ya udah kita langsung aja akses labnya di sini. Ya udah kita tunggu. Oke, saya sini langsung aja tekan view details. Dan kita di sini di sini bakalan ditampilkan unfortunately this product is out of stock. Terus kita coba ke Burtsuite. Terus kita cari yang bagian tadi. Nih di bagian message. Kita dapat message-nya tadi unfortunately bla 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 tadi kan. Ini kita langsung kirim aja ke intruder. Eh, sorry, intruder lagi. Kita send ini ke repeater. Oke, jadi coba kita send. Kalau misalnya kita lihat di sini, mana tadi? Nah, di sini. Di sini katanya, unfortunately, this product is out of stock. Oke, oke. Nah, di sini, kalau misalnya kita lihat kita guna intruder aja, kita di sini dapat message-nya itu, unfortunately, this product is out of stock kan. Nah, di sini katanya kan tadi kita bisa pakai RGB. Nah, kita di sini kita manipulasi aja message-nya. Dan kita ini add aja langsung. Terus payloadnya ini kita pakai yang RGB. Jadi sini kalau misalnya di Ruby, kalau misalnya ini hasilnya 49 di bagian sini, maka maka kita bisa pakai sistem WMI ini.
Oke, jadi kita langsung aja. Di sini saya udah tulis juga langsung. Nih, kita masukin aja ke payloadnya. Kita paste aja payloadnya di sini. Oke, terus kita coba langsung aja start attack. Oke, di sini kalau misalnya kita lihat, karena yang Ruby tadi kita pakai, kalau misalnya ini persen 77-nya itu hasilnya 49. Kalau misalnya kita lihat di sini di bagian ini, ya kita cek aja responnya. Ya tadi. Nah, di sini ini kan hasilnya bakalan 49 ya. Nah, berarti ini kita bisa nge-exploitnya pakai si Rugby tadi. Berarti di sini tinggal kita exploit aja pakai yang ini, sistem UMI ini. Sorry. Ini kita balik tadi ke intruder ke repeater aja langsung. Ini kita hapus. Ini UMI kita coba share aja langsung ya. Mana tadi? Oh, kita langsung enter aja lah ya. Nah, kita dapat hasilnya Carlos. Jadi kita di sini sebagai Carlos. Terus kalau misalnya kita ls, ada ls. Nah, kita dapat di sini moral.txt true. Jadi kita coba langsung aja ke pwd dulu. Kan kita sekarang di home Carlos. Oke. Berarti kita tinggal hapus aja. Jadi pakai rm home Carlos. Carlos. Tadi itu Tadi itu apa tadi? LS-nya tadi aku lupa. Biasanya moral.txt. Nah ya, moral.txt. Hmm. Oke, moral.txt. Kita share langsung aja. True di sini. Terus kalau misalnya kita balik ke labnya. Dan ya, kita udah berhasil menyelesaikan labnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 dari SSTI. Jadi sini saya gunain lab dari Portugal juga, yaitu server-side table injection in an unknown language with a documented exploit. So, katanya di sini labnya itu ada server-side table injectionnya. Jadi untuk solve labnya, kita disuruh ngeidentifikasi template engine-nya, find a documented exploit online that can use to execute arbitrary code, dan kita disuruh untuk ngedelete moral.txt-nya. Oke, oke, di sini kita langsung akses aja labnya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita udah masuk ke labnya, terus kita view details aja. Kayak di sini ada unfortunately this product out of stock. Nih misalnya kalau misalnya message-nya itu kita ganti nih ke yang lain, misalnya. Oh, nah, di sini juga ikut unfold. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat langsung ke worksheet, si HTTP history di bagian mana tadi? Nah, di bagian message ini, kita ini langsung aja send to repeater, sama kita langsung send aja to intruder. Ya, kalau misalnya kita send, ini bakal ngasilin unfold. Nah ya, bakal ngasilin unfold. Oke, kita langsung aja go to intruder. Di sini sama seperti yang soal pertama, kita coba pakai ini. Ini. Jadi infonya ini kita langsung aja add the payload aja. Ini kita paste aja di sini langsung. Terus kita coba ke oh kita juga setting di sini dimana grab extractnya itu
Kita grab ekstraknya itu pakai yang tadi kan. Nah, kayak ini. Oke. Oke, ya terus kita langsung start attack aja. Ya. Oke. Yang menarik di sini adalah di bagian ini, yang awal, yang ini, yang 7 kali 7 sama yang pakai dollar 7 kali 7 ini, dia nggak ngasilin respon apa-apa di sini. Oke. Nah, karena itu kita coba aja di sini nge. Nah, di sini kita lanjut ke kayak kita kan pengen tahu ya, kira-kira apa sih si itunya, Be- apa sih si itunya template engine-nya yang digunain. Kita langsung aja di sini kan ini ada dua nih. Yang kosong kita coba yang pertama aja di sini kita show response in browser aja, terus kita copy aja ini, terus kita masuk ke browser kita cari. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, kita di sini dapat, nah kita di sini dapat handlebars. Kita langsung aja cari di lewat SSTI hack trick ini, handlebars. Oke, nah di sini kita nemuin handlebars. Oke, jadi kita dikasih semacam ini. Dimana kita di sini juga udah dikasih URL encoded-nya. Ini tinggal kita salin aja sih. Yang penting di sini tuh di bagian UMI-nya ini. Jadi kita URL encoded-nya kita salin aja di sini. Oke, copy aja. Hmm. Langsung ke si intruder si repeater tadi. Terus yang unfound ini kita ganti jadi sesuai tadi. Oke, kita send aja. Langsung aja kita lihat. Nah, di sini kita dapat dua objek function function need objek. Nah, karena itu kita kalau misalnya nih kita coba cek uh, oke. Di sini kan apa ya? Kita kan tadi berdasarkan labnya tadi di bagian sini kita disuruh untuk menghapus moral.txt file dari home directory dari si Carlos. Nah, di sini kita coba aja langsung aja ke encode URL sini. Kita pakai aja ini. Terus kita salin aja ini si Javanya tadi. Kita pakai di sini. Sorry. Kita kita copy aja yang bagian Javanya tadi. Kita pasti di sini. Terus yang bagian UMI ini kita ubah jadi RM sama kayak yang pertama tadi, yang lab pertama. Jadi RM kita hapus si siapa tadi? Carlos, sorry, Home Carlos, Home Carlos si tadi itu moral.txt. Home Carlos. Kita tinggal encode aja. Terus kita copy aja. Terus kita balik ke Pursuit-nya, kita paste di message. Terus kita langsung send aja. Ya, terus kita balik ke labnya tadi. Dan ya kita berhasil ngapus si moral.txt dan kita berhasil nyelesain labnya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan untuk demonstrasi dari keempat skenario ini yaitu Reflected XSS, Store XSS, SQL Injection, dan Server-Side Template Injection SSTI. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.